Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Karena sebaik-baik bekal yang harus kita siapkan adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya
sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'amala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas petunjuknya, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuknya, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah, karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus selalu kita ingat bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya adalah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar keduanya menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah liyuwahhidun, agar jin dan manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk dipuji. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk ditakuti. Segala pujian peribadahan adalah untuk Allah semata. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, namun harus selalu kita ingat Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk melakukan kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesyirikan yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, di antaranya adalah mereka yang mendatangi kubur-kubur orang-orang saleh atau kubur-kubur para wali atau kubur-kubur para sultan. Mereka berdoa di sana, beribadah di sana, membaca Al-Qur'an di sana, seolah-olah kuburan tersebut menjadi sebuah tempat ibadah. Mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, maka hal ini tentu bertentangan dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan yang lebih parahnya, apabila dia menjadikan penghuni kubur tempat untuk meminta, dia meminta kepada penghuni kubur, dia meminta kepada orang soleh, siapapun dia, maka ketahuilah termasuk syirik akbar, syirik besar. Kemudian yang selanjutnya, di antara kesyirikan yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka yang mendatangi dukun-dukun atau tukang sihir atau tukang ramal atau orang yang dikatakan sebagai paranormal atau orang pintar, mereka meminta kepadanya, padahal Nabi SAW telah melarang hal demikian. Dan di antara kesyirikan yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka yang mempercayai adanya jimat-jimat, keris-keris, keris pusaka, jimat sakti, batu sakti, dan keris-keris yang lainnya yang mereka anggap sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dan di antara kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka yang menggunakan jampi-jampi, mereka yang menggunakan jimat atau mereka menggunakan pelet untuk melakukan guna-guna kepada orang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita takut dengan dosa kesyirikan? Tidakkah kita merasa takut kita terjatuh dengan dosa kesyirikan? Kenapa kita harus takut dengan dosa kesyirikan? Karena yang pertama, syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syirka la dzulmun 'azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, dosa yang paling dosa, lebih zalim daripada membunuh, lebih zalim daripada korupsi. Syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Tidakkah kita takut dengan dosa kesyirikan? Kenapa kita tidak takut dengan dosa kesyirikan? Bahwasanya kesyirikan pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu
man yusyrik billah innallaha la yaghfiru ay yusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Dia kehendaki. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati sementara dia berdoa kepada selain Allah, menjadikan Allah sebagai tandingan, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Takutlah kita dengan dosa kesyirikan ma'as muslimin. Kenapa? Karena dosa kesyirikan orang tersebut Allah haramkan baginya surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya mereka yang menyekutukan Allah, mereka yang melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah di neraka. Sekali-kali tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Takutlah kita ma'as muslimin dengan dosa kesyirikan. Kenapa demikian? Karena pelaku dosa kesyirikan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih kerbau atau kambing lalu kepalanya diarungkan di pantai selatan. Allah melaknat orang yang menyembelih kerbau atau kambing lalu kepalanya diarungkan di kawah gunung Merapi. Tidakkah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah dan lakukanlah penyembelihan untuknya. Tidakkah kita mendengar firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan dan memotong kepala kambing atau kerbau lalu diberikan kepada laut atau penunggu laut selatan, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah dengan dosa kesyirikan. Kenapa demikian? Karena pelakunya adalah seburuk-buruk makhluk di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin, mereka tempatnya di neraka jahannam kekal selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kalau kita ingin mengetahui manusia atau makhluk yang paling buruk, mereka adalah orang-orang musyrikin. Mereka yang menyembah atau mempersembahkan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah dengan dosa kesyirikan. Kenapa kita harus takut dengan dosa kesyirikan? Karena dosa kesyirikan akan menghapuskan seluruh amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan maka batal seluruh amal ibadahmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka menyekutukan Allah, maka akan batal semua amal ibadah yang mereka kerjakan. Sekalipun dia beribadah dari kecil sampai dia tua, maka di akhir hidupnya atau dia melakukan kesyirikan, maka semua amal ibadahnya hancur, habis, tidak tersisa. Takutlah dengan dosa kesyirikan ma'asal muslimin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi 'inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha, alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para nabi,
mereka takut dengan dosa kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam takut dengan dosa kesyirikan, sehingga beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Padahal kita mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Beliau yang dengan tangannya sendiri menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala. Beliau yang dengan tangannya dan beraninya datang ke seorang raja yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah kepada tauhid dan anaknya juga ahlu tauhid, namun beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir yang paling mulia, beliau pun takut dengan dosa kesyirikan, sehingga beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa kesyirikan, yang saya ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang tidak saya ketahui. Nabi SAW tidak takut kepada umatnya kemiskinan. Nabi SAW tidak takut kepada para sahabatnya kemalaratan. Tapi yang Nabi takutkan adalah para sahabatnya, umatnya terjatuh ke dalam dosa syirik. Nabi SAW mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kepada kalian, wahai para sahabatku, adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ar-riya, itu dia beribadah untuk dilihat oleh orang lain. Dia beribadah untuk dipuji oleh orang lain. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sedang membagi atau membalas amalan-amalan para hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya fahal tajiduna indallahi jazaan fahal tajiduna indahum jazaan. Silakan kalian pergi kepada orang yang dahulu kalian di dunia beramal untuk dilihat oleh mereka. Silakan pergi kepada mereka. Apakah mereka itu bisa memberikan balasan pada hari ini? Tidak, ma'asal muslimin. Yang memberikan balasan pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Maliki yaumiddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan. Maka ma'asal muslimin, jauhilah semua dosa kesyirikan yang kecil ataupun yang besar, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan hati ini dari dosa-dosa syirik ini. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik, istiqomah sampai akhir hayat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan ajarkan terus tauhid ini sampai hari kiamat, sampai kita meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah kaum muslimin semuanya untuk bertauhid kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita semua dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Istaqimu wa'tadilu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufin tamamis shalah. Shaf lurus dan dirapatkan, lurus dan rapatnya shaf adalah kesempurnaan dari salat. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا الله.